Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa program studi ilmu kesejahteraan sosial dan program studi lain yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan salah satu teori lagi atau satu teori lagi terkait dengan solidaritas. Ya. Solidaritas berkaitan dengan ilmu kesejahteraan sosial. Teori solidaritas ini dicetuskan oleh seorang yang sangat terkenal, yakni orang Jerman yang kita sebut dengan Emil Durkheim. Ya. Emil Durkheim ini punya satu teori yang sangat terkenal, yakni mengenai teori solidaritas. Teori solidaritas yang dicetuskan oleh Durkheim ini paling tidak ada dua sisi, begitu ya, ada dua bagian. Yang pertama adalah solidaritas yang disebut dengan mekanik. Dalam hal ini yang disebut dengan solidaritas mekanik adalah suatu bentuk solidaritas yang tidak fungsional menurut saya gitu ya. Suatu solidaritas yang totalitas gitu ya. Durkheim tatkala melihat solidaritas mekanik ini adalah orang-orang yang bekerja di pedesaan. Misalnya petani. Petani itu kalau misalnya menanam padi, maka semuanya menanam. Tatkala dia panen, maka dia akan memanen. Satu keluarga, misalnya bapak, ibu, anak, kemudian siapa saja menjadi keluarga itu, tatkala di pertanian mereka panen, maka mengerjakan hal yang sama. Oleh karena itu, ini disebut dengan solidaritas yang mekanik. Kemudian yang kedua disebut dengan solidaritas organik. Solidaritas organik ini sama dengan organ tubuh manusia, sesungguhnya gitu ya. Tangan mempunyai fungsi yang berbeda dengan kaki. Telinga akan berbeda dengan mata. Mulut berbeda dengan misalnya organ yang lain. Perbedaan fungsional ini kemudian oleh Durkheim disebut dengan solidaritas yang organik. Jadi antara seseorang dengan seseorang lain, solidaritasnya berbeda. Misalnya saja, kalau kita di desa tadi itu tidak ada pembagian kerja secara khusus, gitu ya. Kalau di kota-kota di era industrialisasi, maka orang bekerja akan terspesialisasi. Di dalam pabrik misalnya kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali para pekerja yang pekerjaannya berbeda-beda dibandingkan dengan di tadi sawah, maka pekerjaannya sama. Oleh karena itu, dua solidaritas ini bisa dilihat, misalnya sini bahwa solidaritas mekanik itu relatif berdiri sendiri, tidak tergantung pada yang lain, ya. Jadi kalau panen itu ya panen sendirian meskipun bersama-sama, gitu ya, gotong royong itu. Terjadi di masyarakat yang sederhana tadi itu, di masyarakat desa yang pekerjaannya relatif sama. Gugur gunung, gotong royong itu adalah solidaritas yang mekanik. Kemudian ciri masyarakat masih tradisional, pedesaan. Kerja tidak terorganisir ya, bersama-sama gitu ya. Beban memang berat, tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan kalau solidaritas yang organik ini saling keterkaitan mempengaruhi satu dengan yang lain. Misalnya kalau di bagian raw material, kalau tidak dilakukan maka proses produksi tidak terjadi. Ya, proses produksi tidak terjadi maka proses penjualan tidak terwujud. Nah, ini adalah satu proses fungsional. Artinya bahwa pekerjaan satu dengan pekerjaan lain
itu saling tergantung, saling mempengaruhi, sehingga ini yang kita sebut solidaritas organik yang masing-masing fungsinya atau pekerjaannya berbeda-beda. Jadi di sini dilangsungkan oleh masyarakat yang sudah kompleks, di pabrik misalnya. Ciri dari masyarakat modern, perkotaan. Kemudian kerja terorganisir dengan baik, beban menjadi ringan, banyak saling tergantung dengan orang lain. Kalau ada satu sistem dari sistem kerja itu macet, maka yang lain akan menjadi macet. Tapi kalau solidaritas yang mekanik tadi itu sebetulnya semuanya kerja. Kalau ada orang satu tidak kerja, maka tidak apa-apa. Ya, gotong royong itu 10 orang, ada 2 tidak melakukan kegiatan gotong royong, bisa berlangsung. Seperti itu ya, perbedaan antara solidaritas mekanik dengan organik. Kemudian kita lihat ini, kalau kita lihat adalah bentuk dari solidaritas mekanik, misalnya membangun rumah, menggotong rumah ya dari satu tempat ke tempat lain. Ya, ini kan pekerjaannya sama, gotong rumah semua, ya gitu ya. Oleh karena itu kalau ada 2 orang tidak melakukan masih bisa berjalan pekerjaan. Tapi kalau tadi di pabrik nggak bisa. Kalau ini sama, pekerjaannya sama, sehingga ini adalah contoh dari yang kita sebut solidaritas yang mekanik. Kemudian kalau ini adalah solidaritas yang organik. Jadi misalnya kalau bagian A ini atau bagian yang ini gitu ya, itu tidak berfungsi, maka bagian berikutnya tidak berfungsi ya. Oleh karena itu ini organik gitu ya, organik. Masing-masing bekerja sesuai dengan organnya, dengan fungsinya, dan akan mempengaruhi fungsi pekerjaan yang lain. Ini yang kita sebut organik yang dilakukan oleh masyarakat modern, sehingga kalau A misalnya raw material tidak, misalnya kemudian buntutnya pekerjaan-pekerjaan lain akan macet. Oleh karena itu ini adalah bentuk solidaritas yang organik, dan kalau misalnya kita menggunakan solidaritas mekanik dan organik ini terkait juga misalnya kalau filsafat ilmu kesejahteraan sosial yang beberapa waktu yang lalu, misalnya kalau kita melakukan pekerjaan sosial dengan yang kita sebut pulpil, itu sebetulnya masih solidaritas yang mekanik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan pengorganisasian masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat, maka itu sudah solidaritas yang organik. Jadi fungsi-fungsi dari pekerja sosial sudah berbeda-beda. Sedangkan kalau yang awal-awal tupulpil itu semua orang bisa menjadi pekerja sosial, ya, hanya memberikan bantuan kepada orang-orang yang bermasalah sosial. Oleh karena itu teori solidaritas ini juga bisa digunakan baik mekanik atau organik dalam praktek pekerjaan sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa digunakan oleh mahasiswa yang sudah lulus nanti untuk melakukan pekerjaan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.